Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya untuk menambah semangat kalian. Kita ice breaking dulu ya. Coba ice breaking. Semangat. Semangat ya untuk memulai pelajaran kita hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin ke depan? Tolong Abil maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa bersama. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita doa dulu percayaan masing-masing. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dimulai dengan berdoa, semoga belajar kita dapat meningkatkan ilmu kalian untuk masa depan. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, oke anak-anak semua. Untuk meningkatkan rasa semangat nasionalisme kalian, Ibu ada lagu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke? Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, maju. Ya, dengan kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Ibu harap semangat kalian tentang nasionalisme Indonesia bersemangat. Oke? Oke. Ya. Untuk pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran sosiologi, yang temanya yaitu individu dan masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu. Mungkin ada teman kamu yang tidak hadir atau hadir semua? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, nanti Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Yolanda, Tiara, M. Busro, Tariska, Akali, ada ya. Ini nama-nama yang Ibu sebutkan tadi itu langsung Ibu bentuk kelompok, yaitu kelompok 1 ya. Oke. Kemudian Ayu, Nur Fitria, M. Haidir, Arjuna, Willy. Ini Ibu langsung buat kelompok 2. Kemudian Chris Marcella, Elena,
Jessica, Anca, Fatur Rahman. Ya, itu kelompok 3. Mungkin ada duduk depan, ada duduk di belakang. Nanti dirubah saja kelompok ini tempat duduknya ya. Kemudian M. Abil kelompok 4. Madinah, Wenda, Arya, Dea. Ya, oke. Hadir semua ya. Oke. Untuk memulai pelajaran kita hari ini yaitu tentang pengantar sosiologi, yaitu kelahiran dan kajian sosiologi. Ya. Kalian perhatikan di papan tulis ada materi. Di sini materinya media pembelajaran sosiologi untuk kelompok peminatan ilmu pengetahuan sosial ya. Oke. Ya. Di sini bab 1 materi yang kita bahas hari ini yaitu bab 1, fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Jadi di masyarakat itu banyak terjadi gejala-gejala sosial, di mana pelajaran kita hari ini bertujuan ya. Tujuannya yaitu menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial. Jadi sosiologi itu mempelajari tentang manusia, baik individu atau masyarakat. Yaitu kalian ini individu. Ketika kalian berkelompok, membentuk suatu kelompok dan mendiami suatu tempat, maka terjadinya masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran kita menjelaskan realita sosial sebagai objek kajian, menjelaskan kehidupan sosial sebagai objektivitas dan mengidentifikasi gejala sosial ya. Jadi fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat ada tujuan pembelajarannya ya. Oke. Kemudian di sini ada hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Ini Ibu jelaskan dulu terlebih dahulu materi kita. Nanti kalian setiap kelompok membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu lontarkan dan Ibu tanyakan kepada kelompok masing-masing. Tadi sudah Ibu bentuk ya kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Ini di sini manusia sebagai makhluk individu. Kalian seperti misalnya Nur Fitria. Nur Fitria ini makhluk individu ya, yang bisa berinteraksi dengan siapa saja, baik dengan teman, baik dengan masyarakat di sekitar rumahnya, atau baik dengan guru-guru di lingkungan sekolah tempat dia sekolah. Mana Nur Fitria? Nah, ini Nur Fitria. Di sini hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individual, yaitu di mana sebagai makhluk individu manusia itu memiliki kepribadian yang unik. Kalian setiap individu ini punya kepribadian yang berbeda-beda, ya. Punya emosional yang berbeda. Kemudian di sini individu, dia maksudnya individu ya. Individu, dia di sini individu
memiliki penampilan fisik yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, kebutuhan, perasaan dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Jadi dari 20 siswa, 20 teman kalian yang ada di kelas ini, kalian memiliki kemampuan yang berbeda, bentuk fisik yang berbeda, ya, kemudian perasaan yang berbeda, ya. Oke, jadi ibu harap dengan kalian semua, kalian harus bisa mengolah perasaan kalian, jangan sampai menyakiti orang lain, ya, baik itu teman, baik itu orang tua, ya, baik itu guru. Timbulkan perasaan saling menghargai, saling menghormati. Dengan teman saling menghargai, dengan guru saling menghormati, ya. Oke? Oke. Kalau kalian menerapkan perasaan saling menghargai dan saling menghormati, aman. Hidup aman, belajar aman, ya. Di sekolah aman, kepribadian hidup kamu aman. Oke? Oke, ya. Di sini. Jadi, apa Bu? Makhluk individu. Ya kalian. Kalian ini individu. Makhluk individu. Kalau kalian tanya apa Bu individu? Ya kalian mahasiswa siswa SMA Negeri 3 Tanjung Raja. Ya, oke. Ini manusia sebagai makhluk sosial. Ada yang pernah mendengar apa makhluk sosial? Manusia sebagai makhluk sosial? Coba angkat tangan. Ada yang pernah mendengar manusia sebagai makhluk sosial? Coba. Pit. Apa itu maksud dari manusia sebagai makhluk sosial? Ini objek kajiannya. Oke, nanti ya. Nah, di sini kamu lihat gambar. Coba kalian perhatikan. Gambar di depan kalian. Ada gambar apa itu? Gotong royong. Orang-orang sedang menari apa itu? Jalan. Coba kalau sudah kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini, apa yang tersimpan di benak kamu? Makhluk sosial itu apa sih? Coba, makhluk sosial itu apa? Ada yang tahu, angkat tangan. Makhluk sosial. Coba. Yolanda, coba. Makhluk sosial apa? Di sini kalian sudah perhatikan. Ada bapak-bapak gotong royong membenahi jalan. Jadi makhluk sosial itu apa? Bekerja sama dengan individu lain. Oke, jawabannya tepat. Jadi makhluk sosial itu tidak terlepas dengan bantuan orang lain, yaitu saling bekerja sama, ya. Jadi ketika kalian perhatikan di papan tulis ini ada gambar bapak-bapak sedang membenari jalan, kata teman-teman, ya. Ini merupakan salah satu bentuk manusia sebagai makhluk sosial karena mereka saling membutuhkan, saling bekerja sama, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi itulah yang dikatakan manusia sebagai makhluk sosial. Oke, di sini paham? Paham? Paham, insya Allah. Oke, di sini tadi bagian sosiologi. Ini sosiologi sebagai ilmu sosial, ya. Coba kamu perhatikan. Di sini ada pengertian sosiologi. Ada gambar. Ini gambar bapak sosiologi. Siapa namanya? Auguste Comte. Ini merupakan bapak sosiologi yang pertama kali menyatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah. Ya, itu
Maksudnya, jadi sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia. Ya. Jadi, Auguste Comte ini pertama kali menyatakan bahwa sosiologi itu ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Jadi pada akhirnya Auguste Comte ini merupakan bapak sosiologi. Jadi siapa bapak sosiologi? Auguste Comte, ya. Oke. Sini ada objek sosiologi, ya. Nih, kamu perhatikan. Apa sih di situ objek sosiologi? Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian. Jadi masyarakat ini sebagai objek kajian sosiologi. Apa sih yang fokusnya? Fokus studinya ada hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lain. Jadi sosiologi itu mempelajari tentang masyarakat, ya, yaitu hubungan timbal balik, ya, gitu ya, hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lain. Contoh, kalian dengan teman kamu ada hubungan timbal balik, ya. Ada interaksi yang terjadi setiap hari kalian datang ke sekolah. Dengan teman sebangku, dengan teman sekelas, ada hubungan timbal balik. Kemudian, hubungan antara individu dan kelompok. Ya, ketika kalian misalnya si Heider ke kelas 10-1. Di kelas 10-1 Heider individu. Ke tempat temannya di kelas 10-1, maka terjadilah hubungan antara individu dan kelompok, yaitu kelompok kelas 10-1. Kemudian di sini ada hubungan antar kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Misalnya antara kelompok kelas 10-1 dan kelompok 10-5. Itu yang dikatakan kelompok. Yang dikatakan kelompok berarti lebih dari satu orang. Oke, jelas? Ngerti? Paham? Oke, lanjut ya. Di sini ada proses timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Jadi ada prosesnya yang timbul. Ketika kalian terjadi hubungan timbal balik, ketika kalian terjadi interaksi, maka ada proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut. Oke? Paham ya? Jadi kalau ditanya apa sih sosiologi? Jadi sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, ya. Masyarakat, ada yang tahu apa masyarakat? Jadi masyarakat itu adalah suatu kelompok yang mendiami suatu tempat yang terikat dengan peraturan, ya. Itulah yang dikatakan masyarakat. Oke, lanjut ya. Di sini ada sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ya. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Di sini ada ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, jadi sosiologi itu banyak. Dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, ada ciri-cirinya. Di antaranya di sini ada sosiologi bersifat empiris, kemudian bersifat teoritis, kemudian bersifat kumulatif, dan bersifat non-etis, ya. Apa Bu yang dikatakan empiris? Apa yang dikatakan teoritis? Apa yang dikatakan kumulatif dan bersifat non-etis? Nah, coba kamu perhatikan ke depan. Coba Ayu dibaca. Sosiologi bersifat empiris adalah ilmu sosial
Sosiologi bersifat nyata dan didasari oleh fakta yang logis, bukan suatu imajinasi atau khayalan. Contoh sosiologi bersifat empiris, yakni masyarakat Indonesia terkenal ramah, sederhana, kekeluargaan, dan gotong royong. Nah, jadi dari yang dibaca si Ayu ini merupakan sosiologi yang bersifat empiris. Kalau kalian belum tahu, ada bagian yang belum tahu, ada beberapa orang yang belum tahu. Apa Bu sosiologi yang bersifat empiris? Jadi yang bersifat empiris itu bersifat nyata. Ya. Oh, jadi sosiologi yang bersifat empiris itu yaitu ilmu yang bersifat nyata. Didasari berdasarkan fakta yang logis. Apa maksud logis? Fakta yang bisa diterima akal. Ya, oke? Bukan berdasarkan imajinasi atau kalian berhayal, ya. Jadi sosiologi yang bersifat empiris itu ilmu yang berupa nyata, yang bisa diterima secara logis atau akal, ya. Contohnya, nih tadi sudah dibaca oleh Ayu. Contoh, bersifat empiris, masyarakat Indonesia ini terkenal dengan ramah, murah senyum, baik hati, tidak sombong, ya, sederhana, kekeluargaan, dan gotong royong. Gotong royong itu bekerja sama, saling membutuhkan, ya. Ini dikatakan sosiologi bersifat empiris. Oke, lanjut. Nih, ada lagi sosiologi yang bersifat teoritis. Coba M. Arjuna, dibaca dulu. Apa sih sosiologi yang bersifat teoritis? Coba dibaca agak kuat. Teoritis adalah ilmu pengetahuan. Ini selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil penelitian. Sosiologi menyusun hasil penelitian, membuat kesimpulan, kemudian menjelaskan tentang hubungan sebab akibat, korelasi antara berbagai variabel atau faktor itu. Contohnya apa? Sosiologi bersifat Teoritis. Seorang pelajar atau mahasiswa rajin belajar secara tekun karena didorong keinginan menjadi orang yang pandai serta berguna bagi keluarga dan masyarakat. Iya, oke. Makasih ya. Ini Arjuna sudah membacakan tentang sosiologi yang bersifat teoritis. Ini. Jadi, sosiologi kalau ada yang belum tahu, ini sosiologi yang bersifat teori. Di sini teoritis. Ilmu pengetahuan yang selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil penelitian. Ya. Menjelaskan tentang hubungan sebab akibat, ya. Jadi bersifat teoritis itu menjelaskan hubungan dari sebab akibat. Ketika kalian rajin belajar, insya Allah kalian akan pandai. Contohnya di sini, seorang pelajar kalian, siswa-siswi SMA Negeri 3 Tanjung Raja, belajar dengan tekun, rajin belajar dan tekun, karena didorong rasa keinginan untuk menjadi orang yang pandai, untuk menjadi orang yang sukses. Jadi ketika kalian dari rumah berangkat ke sekolah, datang ke sekolah, masuk ke kelas belajar, kalian terapkan di dalam hati, yakinkan di dalam hati bahwa saya pengen jadi orang sukses. Ya, oke. Saya pengen membanggakan kedua orang tua saya. Oke? Ya, insya Allah kalian akan menjadi anak-anak hebat. Ya, ketika kalian yakin dalam hati berangkat sekolah, pengen belajar. Ya, bukan pengen main, bukan pengen gengsi-gengsian dengan teman-teman. Ya. Pokoknya dalam hati kamu, saya pengen jadi orang sukses. Itu merupakan sosiologi yang bersifat teoritis. Ada hubungan sebab akibatnya.
Ya, ketika kalian rajin sekolah, ketika kalian rajin dan tekun belajar, insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang sukses. Oke? Semangat! Semangat untuk mengangkat derajat orang tua kalian. Ya? Amin. Kalian sekolah, datang ke sekolah, dikasih duit saku, bekal dengan orang tua kamu. Ya? Oke? Yang difasilitasi motor misalnya. Dengan duit saku dibawa, bawa bekal. Ada harapan dari orang tua kamu. Pengen anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses, ya. Oke, tanamkan dalam hati. Saya pengen jadi orang sukses, ya. Saya pengen mengangkat derajat orang tua saya. Oke, semangat belajarnya, ya. Nih, jadi sosiologi bersifat teoritis. Ada lagi? Di sini ada sosiologi bersifat kumulatif. Apa, Bu? Sosiologi bersifat kumulatif. Di sini Ibu minta tolong dibaca dulu. Yolanda. Coba Yolanda. Sosiologi merupakan kumulatif teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang telah ada. Maknanya untuk memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori lama. Lebih lanjut, teori sosiologi senantiasa berkembang dan Dinamis. mengikuti dinamika masyarakat. Contohnya? Contoh sosiologi bersifat kumulatif, yakni teori evaluasi Yang dikemukakan oleh Charles Darwin. menyatakan bahwa manusia di bumi berasal dari spesies. Terdapat beberapa teori yang menyempurnakan atau bahkan membatasinya dengan teori yang lain. Ya, oke. Di sini yaitu sosiologi bersifat kumulatif. Apa sih sosiologi yang bersifat kumulatif? Teori sosiologi yang dibentuk atas dasar teori-teori yang telah ada, ya. Jadi teori kumulatif itu teori sosiologi yang dibentuk atas dasar teori-teori yang telah ada. Maknanya untuk memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. Kemudian teori sosiologi ini berkembang dan dinamis, mengikuti dinamika masyarakat. Jadi teori sosiologi yang bersifat kumulatif itu dinamis, mengikuti dinamika masyarakat. Di sini kamu perhatikan, ada contohnya, contoh sosiologi yang bersifat kumulatif, yaitu teori evolusi. Apa, Bu, teori evolusi? Kalau kalian di SMP kemarin mungkin pernah mendengar ada namanya teori Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia di bumi berasal dari spesies kera. Ini teori si Charles Darwin, ya. Jadi manusia di bumi ini berasal dari spesies kera, tapi seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa teori yang menyempurnakan atau bahkan membantahnya dengan teori yang lain. Kalau kita belajar agama, pendidikan agama Islam, manusia pertama kali lahir yaitu Nabi Adam. Ini teori Charles Darwin. Oke, lanjut ya. Jadi tadi ada sosiologi bersifat kumulatif, teoritis, kemudian empiris. Kemudian ada lagi, ini ada sosiologi yang bersifat non etis. Apa, Bu, sosiologi yang bersifat non etis? Coba dibaca dulu sih, Anca. Teori sosiologi yang bersifat non etis. Sosiologi bersifat non etis, artinya yang dipersoalkan dalam proses pengamatan dan penelitian sosiologi tidak berkaitan dengan baik buruk, benar salah, atau alasan moral lain, melainkan fakta sosial. Contoh, sosiologi bersifat non etis adanya fenomena
ketidakteraturan masyarakat dalam kerumunan, hilangnya budaya antri, serta cenderung individualis ya. Di sini ada sosiologi yang bersifat non etis. Kalau non berarti tidak. Kalau etis tidak etis ya. Jadi sosiologi yang bersifat non etis artinya yaitu dipersoalkan dalam proses pengamatan ya dan penelitian sosiologi, tidak berkaitan dengan baik buruknya, benar salahnya, atau alasan moral lainnya, melainkan fakta sosial berdasarkan faktanya ya. Jadi sosiologi bersifat non etis berdasarkan pengamatan, berdasarkan fakta sosial. Contohnya apa sih Bu? Contoh sosiologi bersifat non etis. Di sini ada fenomena ketidakteraturan masyarakat dalam kerumunan. Misal ketidakteraturan masyarakat dalam kerumunan, misalnya kerumunan itu yaitu terbentuknya kelompok dari beberapa individu. Misalnya kalian mengantri karcis tiket bis ya, itu terjadi kerumunan. Tetapi ketika kalian membeli tiket bis itu tidak adanya antri, jadi hilangnya budaya antri ya, basing comot deh ya. Oke, hilangnya budaya antri serta cenderung individualis. Tahu cenderung individualis? Sendiri sendiri. Contohnya misalnya masyarakat di perkotaan ya, sudah hilang kegotong royongnya, sudah hilang. Mereka hidup individu ya. Oke, sendiri sendiri. Ini jadi sosiologi yang bersifat non etis. Dari sini ada yang kurang paham atau kurang mengerti? Tidak? Jelas semua? Jelas. Oke, lanjut ya. Nah, di sini peran dan fungsi sosiologi. Di sini kamu perhatikan, sosiologi sebagai ilmu riset ya. Seperti para ilmuwan lainnya, para sosiolog berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Psikolog, para sosiologi berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiolog melakukan riset ilmiah. Ya, ini ada riset ilmiahnya. Sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Ada gambar, kamu perhatikan di situ. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Ya, setiap kebijakan adalah suatu prediksi. Artinya kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan ya. Jadi prediksi sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Apa itu maksudnya? Jadi prediksi sosiolog dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Jadi setiap kebijakan adalah suatu prediksi. Apa maksudnya? Ada kebijakan yang diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh dan dampak yang diinginkan. Jadi setiap sekolah ada kebijakan, setiap pemerintahan ada kebijakan, baik itu kebijakan daerah atau kebijakan provinsi ya. Setiap pemimpin mempunyai kebijakan masing-masing. Di sini dapat menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Oke? Nah, sini ada sosiologi sebagai praktisi. Apa Bu? Sosiologi sebagai praktisi. Di sini ada beberapa sosiolog. Nah, itu gambar para sosiolog ya. Bapak-bapak di depan itu, gambar bapak-bapak lagi berbincang-bincang, lagi berbicara ya.
beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberi saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan antar karyawan, masalah moral, maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi, ya. Jadi itulah yang dikatakan sosiologi sebagai praktisi, ya. Nah, lagi ngobrol bapak-bapak itu, ya. Oke, dah. Di sini sosiologi sebagai guru atau pendidik. Nah, seperti ibu, ya. Ibu ini sebagai guru atau pendidik. Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seseorang sosiolog. Ya, nih kita garis bawahi. Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog. Sebagai seorang pendidik, guru, ibu, misal. Sosiolog berperan dalam mengajarkan, mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang, ya. Khususnya sosiologi ini mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat, baik individu. Jadi ibu ini kalau ibu menjelaskan tentang lingkungan di sekitar kalian, itu merupakan salah satu pelajaran sosiologi, ya. Oke? Jadi sosiologi itu sebagai guru atau pendidik, ya. Nah, lanjut. Coba dari tadi, dari penjelasan ibu yang tadi, jelas? Paham ya? Jadi sosiologi itu sebagai guru atau pendidik, ya. Oke, di sini. Nah, gambar apa itu? Anak-anak ya? Anak atau bapak itu gambar itu? Anak tidur ya? Tidur di pinggir jalan. Ini realitas sosial sebagai objek kajian. Nah, ini merupakan masuk dalam masalah sosial, yaitu kemiskinan, ya. Ketika kalian pulang sekolah atau berangkat sekolah, pernah tidak kalian ketemu dengan anak-anak sebaya kamu? Kamu yang tadinya pakaian sekolah rapi, ya, berangkat sekolah dengan baju yang rapi, berangkat sekolah dengan sepatu yang bagus, berangkat sekolah dengan tas, membawa bekal, bawa duit saku. Ketemu dengan anak sebaya kamu yang bawa karung, ya, cari rongsokan, ya. Pernah enggak? Pernah. Apa sih yang terbersit di hati kamu? Ibu tanya dulu. Kasihan. Jadi kamu bersyukur bisa sekolah, ya. Bisa belajar, bisa ketemu dengan teman-teman, bisa ngobrol, bisa bicara dengan guru, ya. Coba kamu perhatikan teman sebaya kamu yang kamu temui di jalan, yang nasib mereka tidak sama dengan kamu bisa sekolah, ya. Sedih. Coba kalian tanya, pernah tidak kamu tanya? Mungkin pengen mereka sekolah seperti kamu, ya. Pengen mereka sekolah seperti kamu. Pengen seperti kamu pakai baju seragam putih abu-abu. Pengen seperti kamu pakai sepatu yang bagus. Pengen seperti kamu difasilitasi orang tua kamu naik motor. Tapi keadaan mereka tidak bisa memungkinkan seperti kalian. Ya, di sini realitas itu memang kenyataan, ya. Realitas sosial sebagai objek kajian. Di sini ada masalah sosial, yaitu kemiskinan, ya. Jadi dari materi ini ibu harap dengan kalian belajarlah dengan giat, belajarlah dengan tekun, semangat belajar untuk meningkatkan taraf kehidupan kamu, ya. Kamu bersyukur bisa sekolah di sekolahan di pinggir jalan dengan fasilitas sekolah, yaitu sekolahnya tingkat 2, ya. Mungkin di Kecamatan Tanjuraja hanya SMA 3 yang bertingkat SMA negerinya.
ya. Kalau swasta, SMA Muhammadiyah sudah bertingkat, SMK Puncak bertingkat, tapi itu taraf swasta, ya. Jadi kalian bisa bersyukur bisa sekolah di SMA Negeri 3 Tanjung Raja. Ibu harap kalian ada rasa memiliki. Apa sih maksudnya rasa memiliki? Jangan buang sampah sembarangan. Sudah makan, sampahnya ditaruh di tong sampah, ya. Jadi ketika kalian ada rasa memiliki, timbullah rasa sayang. Ketika kalian ada rasa sayang, jadi kalian ada timbul rasa ingin merawat, ya. Kalau tidak bisa merawat, paling tidak jangan merusak, ya. Ketika duduk makan di tempat duduk di bawah pohon misalnya, sampahnya dibuang di tong sampah. Itulah adanya rasa memiliki. Jadi kalian ada rasa syukur, bersyukur bisa sekolah di SMA Negeri 3 Tanjung Raja. Oke, di sini kembali ada kemiskinan. Di sini masalah sosial ini merupakan masalah sosial, kemiskinan ini merupakan masalah yang ada di Indonesia. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri, ya, sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Jadi ini merupakan masalah sosial yang ada di Indonesia. Tidak usah jauh-jauh nak ke Jakarta, tidak usah jauh-jauh nak nyebrang pulau. Di sekitar lingkungan kehidupan rumah kamu masih banyak mungkin orang-orang di sekeliling kamu yang taraf kehidupannya kurang mampu. Alhamdulillah sekarang ini ada program pemerintah yang adanya PKH misal, ya. Oke, di sini realitas sosial sebagai objek kajian. Ada masalah sosial, kemiskinan. Ini peperangan. Gambar apa di depan? Gambar apa coba? Orang perang, ya. Gambar tentara. Oke? Gambar tentara. Di sini yaitu peperangan merupakan sebuah bentuk pertentangan antar kelompok masyarakat, termasuk negara yang umumnya diakhiri dengan akomodasi. Apa sih akomodasi? Akomodasi itu yaitu perdamaian, ya, mencari solusi apa yang bisa diperbuat, ya. Oke, nih, nah, gambar apa itu? Coba, ada gambar pelajar sedang mabuk. Ada apa lagi itu gambarnya itu? Siswa merokok di angkot. Ada lagi tuh siswa tidak tahu itu merokoknya di mana itu lingkungannya, ya. Itu disorganisasi keluarga, kejahatan, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Jadi setiap sekolah ada peraturan dilarang siswanya untuk merokok. Oke? Jadi tidak boleh bukan siswa-siswi SMA Negeri 3 saja, ya. Setiap sekolah mempunyai peraturan tidak boleh siswa-siswinya merokok, apalagi merokok di lingkungan sekolah. Itu merupakan peraturan. Oke? Lanjut ya. Nah, ini ada gejala sosial. Dari yang tadi paham? Paham ya? Jelas? Nah, oke. Di sini ada gejala sosial. Itu apa itu gejala sosial? Coba Ibu minta tolong baca dulu. Si Arya Dira dibaca dulu. Gejala sosial itu apa? Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Gejala sosial terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jadi gejala sosial itu bukan di desa saja terjadi, di perkotaan terjadi, ya.
peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia baik secara individu maupun ke kelompok. Tahu kan kelompok berarti lebih dari satu orang. Oke, di sini ada gejala sosial. Ada karakteristiknya ya? Ini coba. Ada karakteristik gejala sosial. Banyak karakteristiknya. Nah, lanjut. Oke. Ada berapa itu karakteristiknya? Ada 8. Jadi karakteristik gejala sosial ada 8. Yaitu gejala sosial sangat kompleks. Kemudian gejala sosial beraneka ragam. Gejala sosial tidak bersifat universal. Gejala sosial bersifat dinamis. Kemudian gejala sosial tidak mudah dimengerti. Ada lagi apa itu? Terus? Terus apa lagi? Nah, jadi ada 8 karakteristik gejala sosial. Jadi banyak ya. Gejala sosial itu yang bisa ditimbulkan dari individu maupun ke kelompok ya. Oke. Nah, kamu perhatikan depan. Ada bentuk dan jenis gejala sosial. Apa saja itu? Ada berapa? 4. Ada 4. Coba dibaca dulu, Willy. Apa itu? Berapa bentuk gejala dan jenis gejala sosial? Apa? Gejala sosial? Gejala sosial apa itu? Religius. Gejala sosial apa lagi? Ekonomi. Ada gejala sosial politik. Kemudian ada gejala sosial hukum ya. Jadi ada bentuk dan jenis gejala sosialnya ada 4 menurut Patrim A. Sorokin ya. Jadi 4. Oke, di sini ada tingkatannya. Nah, ini tingkatannya. Tingkatan gejala sosial menurut Norman ya. Jadi menurut para ahli yang bernama Norman ada tingkatan gejala sosial, yaitu gejala sosial mikro terjadi pada individu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu timbul gejala sosial nak ya. Kemudian gejala sosial meso terjadi pada kelompok atau kod di luar organisasi, masyarakat, massa, dan gerakan sosial. Kemudian ada gejala sosial makro. Jadi ada mikro, ada meso, ada makro ya. Jadi makro terjadi dalam entitas sosial yang lebih besar, contohnya masalah negara. Kalau gejala sosial mikro itu terjadi pada individu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah dari yang tadi paham? Paham. Oke, lanjut ya. Jelas ya? Sekarang Ibu ada pertanyaan. Mengapa individu dan masyarakat menjadi bagian penting dari sosiologi? Ya. Jadi, Ibu ada pertanyaan. Mengapa individu dan masyarakat menjadi bagian penting dari sosiologi? Kemudian, bagaimana masyarakat dapat terbentuk? Jadi masyarakat itu dapat terbentuk bagaimana? Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Bagaimana sosiologi mampu menjelaskan berbagai gejala sosial? Sini ada lagi pertanyaan lagi.
bagaimana individu menyikapi keragaman sosial di masyarakat. Sekarang, dari pertanyaan yang pertama, mengapa individu dan masyarakat menjadi bagian penting dari sosiologi? Ada yang bisa menjawab? Kelompoknya? Coba dibaca jawabannya. Ya, kelompok 4, Ababil. Coba dijawab dulu. Mengapa individu dan masyarakat menjadi bagian penting dari sosiologi? Individu dan masyarakat menjadi bagian penting dari sosiologi karena objek kajian ilmu ini adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai individu. Kumpulan individu dalam masyarakat ini akan menunjukkan struktur karakteristik dalam sosial fenomena suatu masalah. Ya, oke. Coba kasih aplaus dulu dari jawaban Ababil. Oke, jadi yang dijawab teman kamu tadi, mengapa sih individu dan masyarakat itu menjadi bagian penting dari sosiologi? Karena individu itu merupakan suatu objek. Masyarakat itu suatu objek kajian dari sosiologi, ya. Karena sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat, ya, khususnya individu. Ya, oke. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana masyarakat dapat terbentuk? Jadi masyarakat itu yaitu kumpulan orang-orang yang mendiami tempat tinggal, mendiami suatu tempat dengan terikat suatu peraturan. Itulah yang dikatakan masyarakat. Kumpulan orang-orang yang lebih dari satu, ya. Kumpulan orang-orang yang mendiami suatu tempat yang terikat dengan suatu peraturan. Itulah yang dikatakan masyarakat. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana sih masyarakat itu dapat terbentuk? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba si Fitria, kelompok 3. Salah, kelompok 1. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Proses terbentuknya masyarakat dengan cara mencari dan berpindah tempat akibat adanya kesadaran untuk mengembang diri, keturunan dan kehidupannya melalui proses adaptasi fisik dan sosial budayanya di tempat tersebut. Menurut teori dapat disebut dengan proses difusi, yaitu penyebaran manusia. Ya, oke. Tepat ya jawaban Fitria. Sangat tepat sekali. Coba kasih aplaus dulu. Baik, di sini bagaimana sih masyarakat dapat terbentuk? Tadi sudah dijelaskan teman kamu. Masyarakat itu dapat terbentuk lewat difusi, yaitu penyebaran masyarakat, ya. Jadi ketika mereka meninggali suatu tempat, menyebar, ya, dengan proses difusi, ada keinginan untuk mengembangkan diri, ada keinginan untuk mencari keturunan dengan melalui pernikahan, ya. Jadi bagaimana masyarakat terbentuk itu? Jadi bagaimana masyarakat terbentuk itu lewat difusi. Apa Bu difusi? Yaitu penyebaran manusia atau penyebaran masyarakat, ya. Ada keinginan untuk berubah, mengembangkan diri, ya. Ada keinginan ingin mencari keturunan, yaitu lewat dengan pernikahan. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Bagaimana sosiologi mampu menjelaskan berbagai gejala sosial? Ada yang bisa menjawab? Coba kelompok di belakang. Sosiologi dapat digunakan untuk memahami berbagai gejala sosial di masyarakat. 1. Sosiologi mampu memahami kode, simbol, dan istilah yang digunakan masyarakat sebagai objek penelitian empiris. 2. Sosiologi memahami pola-pola tingkah laku di masyarakat. Nah, di sini coba kasih aplaus dulu dari jawaban teman kamu. Oke, tepat. Ya, jawaban yang baik sekali di sini. Bagaimana sosiologi mampu menjelaskan berbagai gejala sosial? Jadi di mana sosiologi itu
mampu menjelaskan berbagai gejala sosial karena sosiologi itu memahami pola-pola tingkah laku masyarakat, ya. Karena sosiologi itu mempelajari manusia. Bagaimana sosiologi mampu menjelaskan berbagai gejala sosial di masyarakat. Sosiologi mampu memahami kode, mampu memahami tingkah laku, ya. Jadi karena sosiologi itu mempelajari tentang manusia dan masyarakat. Kemudian di sini Ibu ada pertanyaan lagi. Bagaimana individu menyikapi keragaman sosial di masyarakat? Ada yang bisa jawab? Coba Christine. Saling menghormati orang yang berbeda agama dan suku lewat satu sikap yang perlu dimiliki dalam keberagaman agama. Suku dan budaya di masyarakat. Yaitu toleransi. Toleransi merupakan bersikap menghormati adanya kepercayaan, pendapat, kebiasaan, atau kelakuan yang berbeda dengan sendirinya. Oke, coba jawaban yang tepat dan baik dari Christine. Coba kasih aplaus dulu untuk teman kamu. Oke, ya, terima kasih ya. Di sini, bagaimana individu menyikapi keragaman sosial di masyarakat, yaitu menumbuhkan rasa saling menghormati antar sesama, baik masyarakat yang berbeda agama ataupun yang sama agama, ya. Oke, kita harus saling menghormati, saling menghargai, ya, baik beda suku, baik beda agama. Kalian yang datang ke sekolah ini, yang hadir di sekolah SMA Negeri 3 Tanjung Raja ini, mungkin berbeda-beda dari daerah yang berbeda. Mungkin ada yang alamatnya di Sukarajo, atau ada yang tinggalnya di Ulak Kerbau, atau ada yang tinggalnya di Talang Balai, ada yang tinggalnya Indralaya, mungkin itu dengan beda bahasa, ya. Jadi Ibu harap kalian dengan teman-teman kalian saling menghargai, ya, baik itu sama tempat tinggal ataupun beda tempat tinggal. Itu kalau sudah beda tempat tinggal atau daerah, sudah beda bahasanya, ya. Oke, itulah namanya keberagaman. Oke ya, udah ya. Nah, di sini kalian tadi sudah Ibu bentuk kelompok, ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Ibu harap kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ibu sudah buat LKPD lembar kerja siswanya. Nanti kalian bisa mempresentasikan jawaban kalian. Kelompok 1 mana? Tadi sudah Ibu bentuk. Ini kelompok 1. Itu di belakang ya, kelompok 1. Kelompok 2 mana? Nah, ini kelompok 2. Ini. Kelompok 3. Ini 3 ya yang di belakang ya. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, ini lembaran. Ya, oke, mau izin. Lembaran kerjanya nanti ditulis jawabannya di situ, ya, disalin jawabannya di sini, nanti dipresentasikan ya. Oke, didiskusikan dengan teman kamu jawabannya dengan media-media yang sudah ada, yaitu dengan buku pelajaran sosiologi yang bawa HP, bisa diakses materi-materinya di sana. Nah, nih ya, oke. Ya, ditulis di lembar kerjanya. Oke, ditulis di lembar kerjanya, nanti dipresentasikan. Oke, berdiskusilah dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan dengan Ibu. Oke ya? Oke? Aduh, subhanallah. Masya Allah. Di situ ada lembar LKPD-nya, kerjakan secara berkelompok, tulis atau ketik pendapat kalian
gunakan berbagai sumber. Sumbernya buku, ada buku paket ya. Tadi handphone. Kemudian nanti pada akhirnya sudah selesai kalian presentasikan pendapat kalian. Ya. Nah, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan tugas ini. Ya, ditulis di lembar-lembar kerjanya tadi. Ya, oke. Ya. Ditulis di lembar itu. Nah, ya, oke. Dicari jawabannya dari berbagai sumber, kemudian dari yang Ibu jelaskan di depan, ya, masalah-masalah apa saja yang bisa kalian selesaikan, ditulis di lembar yang Ibu berikan tadi. Itu kan ada pertanyaannya. Kelompok 1 disuruh menjelaskan pengertian sosiologi dan apa manfaat mempelajari sosiologi. Ya. Ya. Kelompok 2, tadi kan sudah Ibu kasih kan? Kelompok 2 tugasnya yaitu menjelaskan bagaimana kelahiran sosiologi. Ya, itu tugas kelompok 2. Kelompok 3 yaitu menjelaskan apa keterkaitan revolusi industri dan revolusi Prancis dengan sosiologi. Kelompok 4 menjelaskan apa saja objek kajian sosiologi. Ya, oke. Ditulis jawabannya di lembaran yang telah Ibu berikan tadi. Ya. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan jawaban kalian. Ya. Ditulis ya. Yang tulisannya ngerasa tulisannya bagus dan rapi ditulis. Ya, biar temannya membacanya dia cepat lancar kan. Kalau tulisan rapi, tulisan bagus. Ya. Jawabannya dicari dari berbagai sumber. Baik dari handphone atau dari buku paketnya. Oke. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan hasil jawaban kamu. Ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan dengan Ibu kalau kurang jelas ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan, ditulis sayang, tulis di sini. Yang ngerasa tulisannya ini ditulis. Bahasa Inggris, ditulis. Indonesia, ditulis di lembar kerja yang sudah Ibu berikan tadi. Ya, jawabannya ya. Apa? Iya, ya apa? Senyum, semangat. Nah, semangat. Ya. Habis napas? Habis. Oh. Ya, semangat. Ibu lagi semangat, senyum. Ibu lagi susah, kamu cemberut. Nah, kan senyum kan? Kalau senyum kan semangat. Ditulis.
cari jawabannya lewat sumber-sumber yang sudah ada di buku atau lewat HP ya. Nanti dipresentasikan jawaban kalian. Semangat, jangan senyum-senyum dewek. Nah, ya. Tulis itu, nah kan. Ini nih, nak dikumpul ibu. Oh iya, begitu, betul sekali. Oke, nanti kalau Bu sudah, kasih apa-apa ya kalau sudah, kasih tahu Ibu. Kalau ada yang pengen ditanyakan, tanyakan dengan Ibu. Giliran bae nulis enggak tuh? Iya, giliran ya, gilirannya. Oke. Masih semangat belajarnya? Semangat. Masih semangat belajarnya? Semangat. Mana senyumnya? Bukan senyum, ketawa ya? Ya, oke, semangat, biar kalian semangat Ibu tuh. Ya. Oke. Ya, kerjasamanya nak antar kelompok. Ya, kerjasamanya antar kelompok. Kalau cepat selesai, kalian kasih tahu Ibu. Bu, sudah. Ya, siapa yang sudah presentasi hasilnya. Oke. Dibuka bukunya, cari sumbernya, dibuka bukunya. Nah, dibaca, biasakan literasi, ya. Oke. Ibu tahu perasaanmu. Ya, tidak sama nak. Kalau misalnya capek yang satu nulis, giliran. Iya. Wah, langsung jawab Bella. Iya, langsung jawab baik lagi. Presentasikan di tempat duduk kalian nanti berdiri ya. Kalau sudah kasih tahu Bu, sudah. Sudah, ya nanti sekalian benak ya. Nanti ya, biar teman kamu yang lagi nulis bisa memperhatikan kalian yang sudah. Oke? Oke. Ayo, kerjasamanya nak. Ya, siapa yang baca presentasikannya nanti? Kalian diskusikanlah teman kamu. Siapa yang mempresentasikan hasilnya nanti? Ya. Ya, tulislah.
Jadi kamu diskusilah dengan teman-teman kamu yang menjawab, yang mempresentasikan hasil jawabannya nanti siapa, ya? Siapa yang mempresentasikannya nanti? Masih 2 kelompok lagi yang belum. Nanti sekalian langsung presentasi siapa yang siap. Kita tunggu dulu teman kamu yang lagi cari jawabannya. Apa? Semangat. Semangat. Apa nak? Serah. Yang mana yang pengen kamu baca? Iya, yang ini. Ambil kesimpulannya saja, ya. Oke. Enggak. Iya. Iya, semangat, semangat, semangat. Semangat, belajar, semangat. Iya, berdiri. Ya, nanti ya. Oke. Senyum biar laparnya hilang. Senyum biar hausnya hilang. Nanti kalau sudah selesai, hilang semuanya. Haus hilang, lapar hilang. Ya. Iya. Ya, perkenalan jadi kelompok 1 ya. Kami dari kelompok 1 ingin presentasian, yaitu B. Ya, oke. Tidak langsung perkenalkan, langsung misalnya kami dari kelompok 1, misalnya kelompok kamu kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 2 ingin presentasikan hasil jawaban kami, ya, yaitu B, ya. Tapi berdiri yang ininya, yang menjawabnya, ya, oke. Ya. Nah, mana yang kamu ini, Be? Jawab nanti. Batas ambil kesimpulan baik dari yang Ibu buat nih, ya. Oke. Ambil kesimpulan baik dari yang ditulis ini, ya. Ambil kesimpulannya. Dah? Sudah ya? Dah. Coba kelompok berapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Nih kelompok 3. Coba berdiri. Ya. Kelompok 3. Apa itu tugasnya tadi kelompok 3? Ya, oke. Coba dibaca dulu soalnya. Coba untuk teman-teman yang kelompok lain, perhatikan dulu. Kelompok 3 ingin menjawab dari pertanyaan yang sudah Ibu buat tadi. Ya, oke.
Coba teman-teman yang lain perhatikan dulu. Manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Dampak revolusi industri dirasakan bagi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Sebab dalam revolusi industri, pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan selanjutnya menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Dari penjelasan mengenai revolusi industri dan revolusi prancis serta dampaknya dapat disimpulkan bahwa keduanya memberikan pengaruh perubahan besar bagi kehidupan manusia, termasuk hubungan antara sesama manusia seperti yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Oke, ya. Tadi itu presentasi dari kelompok 3 yang dibacakan oleh siapa tadi? Christine. Oh, Chris Marcella. Ya? Sudah. Ya, kelompok 3 pertanyaannya itu menjelaskan apa keterkaitan revolusi industri dan revolusi Prancis dengan sosiologi. Tadi sudah dipresentasikan oleh Chris, ya, jawaban mereka dari kelompok 3. Revolusi industri itu merupakan revolusi Prancis yang menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat besar. Revolusi industri di mana tenaga manusia tergantikan oleh tenaga mesin, ya. Jadi revolusi industri dan revolusi Prancis itu sangat berpengaruh atas perkembangan manusia. Oke, jelas? Jelas ya. Jadi revolusi industri dan revolusi Prancis dengan sosiologi ada keterkaitannya karena menyebabkan perubahan besar bagi tatanan hidup masyarakat di Prancis dan seluruh dunia. Jadi bukan di Prancis saja revolusi industri ini dan revolusi Prancis ini berpengaruh, yaitu di seluruh dunia. Ya, itu presentasi dari kelompok 3. Ada yang pengen mempresentasikan lagi? Ini kelompok 2. Coba kelompok 2. Ya, perkenalkan diri dulu. Jawabannya dibacakan. Nah, ya, oke. Teman-teman yang lain, kelompok lain, coba diperhatikan. Teman kamu sedang menjawab pertanyaan kelompok 2, yaitu bagaimana kelahiran sosiologi. Coba kelompok yang lain, perhatikan dulu temanmu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjawab dari soal menjelaskan bagaimana kelahiran sosiologi. Lahirnya ilmu sosiologi awalnya menjadi bagian dari filsafat sosial yang membangun tentang masyarakat. Sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-19 yang didasari oleh peristiwa revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis. Auguste Comte hidup di masa revolusi Prancis dan periode Napoleon. Saat itu, kehidupan sosial yang stabil, ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta revolusi industri mulai menyebabkan transportasi di tengah warga Eropa. Ya, oke. Itu tadi jawaban teman kamu kelompok 2 sudah menjawab dan mempresentasikan jawabannya, yaitu bagaimana kelahiran sosiologi. Ada yang pengen kalian tanyakan? Ya, jelas? Jadi sosiologi itu lahir di Eropa pada abad ke-19, yaitu
dikemukakan oleh Auguste Comte, yaitu bapak sosiologi ya, yang dipengaruhi oleh peristiwa revolusi industri ya. Oke. Sekarang kelompok 1, presentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan, menjelaskan pengertian sosiologi dan apa manfaat mempelajari sosiologi. Sosiologi adalah disiplinil ilmu yang mempelajari masyarakat, hubungan sosial dan interaksi manusia. Pentingnya sosiologi dalam kehidupan sehari-hari terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan mendalam tentang struktur dan dinamika sosial yang membentuk perilaku individu dan kelompok. Dengan mempelajari sosiologi, kita akan memperoleh pengetahuan tentang macam-macam karakteristik sosial individu maupun kelompok individu dalam masyarakat. Coba teman yang lain perhatikan. Bukan kepekaan masyarakat terhadap toleransi sosial dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan terwujud masyarakat yang saling mengerti. Selain itu, manfaat mempelajari sosiologi adalah menumbuhkan kepekaan masyarakat, mengetahui dengan jelas peran kita sebagai individu dan atau anggota kelompok, membantu mempelajari budaya. Ya, terima kasih. Itu kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjasama mereka, hasil diskusi mereka, yaitu menjelaskan pengertian sosiologi dan apa manfaat mempelajari sosiologi. Tadi di awal tadi sudah Ibu jelaskan ya. Sosiologi itu apa? Yaitu ilmu yang mempelajari manusia. Ilmu yang mempelajari manusia atau masyarakat. Apa sih manfaatnya? Ya, tadi sudah dijawab oleh kelompok 1, yaitu menumbuhkan kepekaan terhadap sesama individu. Ya, jadi tumbuhnya rasa kepekaan, empati, simpati. Ya, jadi manfaat mempelajari sosiologi menumbuhkan rasa kepekaan sesama individu. Oke, jelas? Ya, sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 4 menjelaskan, mempresentasikan penjelasan jawaban mereka. Coba silakan berdiri, perkenalkan dulu. Ya. Dan saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, apa pertanyaannya? Menjelaskan apa saja objek kajian sosiologi. Ya, coba. Objek kajian sosiologi kehidupan manusia. Proses interaksi manusia di dalam masyarakat dan proses dari interaksi manusia di dalam masyarakat. Ini objek kajian sosiologi. Dalam sosiologi, objek kajian itu mencakup kehidupan sosial seperti tindakan sosial, hubungan sosial, kepribadian individu, segala macam kelompok, komunitas, organisasi, asosiasi, dan populasi tergolong dalam studi sosiologi. Begitu pula dengan perkembangan, struktur, serta fungsi dari seluruh lembaga sosial dasar. Namun, pada dasarnya objek kajian sosiologi terbagi dalam dua jenis, yaitu objek material. Hal yang termasuk dalam objek material kajian sosiologi adalah segala yang berkenaan dengan masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik, termasuk semua hal yang berpengaruh pada kehidupan sosial manusia, misal gejala sosial dan asosiasi dengan hubungan bermasyarakat. Seluruh peristiwa yang memunculkan interaksi baik antara individu, kelompok, atau antara individu dengan kelompok termasuk dalam objek material sosiologi. Bentuk formal. Sebagai pelengkap objek formal sosiologi hadir untuk menelaah korelasi dari setiap interaksi yang terjadi pada masyarakat. Objek formal berfokus pada cara pandang yang digunakan sebagai kacamata dalam memahami manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ya, terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasi jawabannya, ya, yaitu menjelaskan apa saja objek kajian sosiologi. Jadi, objek kajian sosiologi itu adalah manusia.
yaitu kehidupan manusia, proses interaksinya di dalam masyarakat, kemudian produk dari interaksi sosial itu, ya. Jadi kalau ditanya apa objek kajian sosiologi, yaitu manusia, ya. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan 4 itu tadi, ada yang kurang jelas atau kurang paham? Tidak. Jelas semua? Paham? Mengerti? Ya sudah, alhamdulillah. Ya, oke. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang sosiologi, ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, sosiologi itu ilmu yang mempelajari manusia, objek kajiannya yaitu manusia dan masyarakat. Di dalamnya terdapat hubungan timbal balik dan interaksi, ya. Oke. Mungkin materi kita hari ini sampai di sini, ya. Kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Nanti penilaian ini kita kumpul dulu, nanti Ibu nilai, hasilnya nanti Ibu bagikan. Oke. Kumpul dulu hasil jawaban kalian. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke, nanti Ibu nilai dulu. Untuk hari ini, materi kita hari ini sampai di sini. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Ibu minta tolong doa nutup pelajaran, ya. Oke. Mari kita baca doa bersama-sama. Sadaqallahu azim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita tutup hari ini dengan doa. Ibu ucapkan terima kasih ya untuk kalian semua.